Guys, buat teman-teman yang sudah punya Tecno Spark Go 2 atau Go 2 ini guys ya. Ini di kesempatan video kali ini ada beberapa settingan-settingan wajib yang harus kita setting di HP ini biar HP-nya itu makin ringan, makin enak, makin satset, makin gacor lah ya seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang sudah punya ya Tecno Spark Go 2 kayak gini, nih mending kita akan setting bareng-bareng guys biar HP-nya itu makin ringan aja, makin enak ya, makin satset gitu ya. Dan gak terlalu berat teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, daripada penasaran, mending kita akan setting bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini di HP-nya Tecno Spark Go 2 ya, yang mirip Iphone ya nih. Nah, buat teman-teman juga yang mau check out atau mau cek harga Tecno Spark Go 2 ini atau HP-HP lain, rekomendasi-rekomendasi HP lain, teman-teman bisa lihat daftarnya di bawah deskripsi video ini guys. Oke, kalau HP-nya sudah ada di tangan teman-teman masing-masing, nah sekarang kita akan setting bareng-bareng guys ya. Tapi ini mohon maaf nih kalau suaranya agak ngirung ya, soalnya ini lagi pilek. Aduh. Oke teman-teman, kita mulai dari settingan yang pertama dulu guys. Nah, untuk settingan yang pertama seperti biasa kita akan menyeting tombol laci ini guys ya. Nah, karena untuk bawaan di sini cuma muncul sedikit doang, jadi tombol-tombol lainnya dan fitur-fitur lainnya di sini masih banyak yang belum ditampilkan kalau untuk bawaan. Nah, biar semuanya tampil teman-teman tinggal masuk aja ke sini nih ya. Kalau sudah disorotkan begini nih ya, sorotkan dulu begini laci ya. Di sini ada kotak nih ya. Nah, tinggal teman-teman klik aja yang kotak ini, edit tombol pintasan. Nah, di sini masih banyak ya, banyak banget tombol-tombol yang belum dipunculkan. Nah, jadi teman-teman tinggal punculkan saja mana yang mau dipunculin, mana yang enggak. Kalau bisa semuanya boleh semuanya, kalau nggak bisa teman-teman bisa sortir lagi. Kalau saya nih yang butuh penghemat daya ya, penghemat daya butuh, penghemat baterai juga butuh, ekstra redup juga butuh, invasi warna juga butuh, perawatan mata ini butuh, terus jangan ganggu, tema gelap, apalagi nih, kamera, menulis, terus mana transkripsi, high translate, perekam layar nih ya. Ini kalau bisa semuanya bisa semuanya, kalau nggak bisa ya penghemat data nih ya. Kalau nggak bisa teman-teman silahkan diatur-atur lagi, kita coba aja dulu ya apakah bisa semuanya ini. Oh, ternyata nggak bisa semua ya. Jadi harus tersisa 6 icon di bawah teman-teman. Nah, teman-teman bisa diatur-atur lagi mana yang mau ditampilkan dan mana yang mau disembunyikan ya. Yang penting di sini maksimal harus tersisa 6 icon ya. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal pilih aja selesai guys. Nah, sekarang kita coba cek. Sekarang sudah lebih banyak ya. Nih, fitur-fitur dan tombol-tombolnya di sini sudah muncul semua nih ya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau menghemat baterai, menghemat daya, menghemat data, mau pindah ke mode gelap, teman-teman tinggal di sini aja ya, udah ketahuan sekarang. Oke, itulah settingan yang pertama. Kita lanjut ke settingan yang kedua guys. Nah, untuk settingan yang kedua yaitu kita akan menyeting ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan ketuk 2 kali untuk mematikan guys ya. Karena kalau untuk bawaan di sini belum jalan, jadi teman-teman bisa aktifkan ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan ketuk 2 kali untuk mematikannya guys. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan ya, ke pengaturan HP seperti biasa. Kalau sudah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal cari aja ke bawah. Terus kalau sudah di bawah, teman-teman tinggal pilih ke paling bawah. Di sini ada sistem ya, sistem. Nah, kalau sudah masuk ke sistem, di sini ada tindakan dan gestur. Nah, di sini setelah masuk ke tindakan dan gestur, di sini ada ketuk 2 kali untuk mengaktifkan dan ketuk 2 kali untuk mematikan ya. Nah, sebelumnya ini mati teman-teman, kalau saya udah dinyalakan ya. Nah, kalau di sini masih mati, teman-teman tinggal nyalakan saja begini guys ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Nih, tek tek mati, tek tek hidup. Ya, tuh tek tek mati, tek tek hidup ya tuh. Oke, udah jalan ya. Nih, jadi kalau teman-teman mau menghidupkan atau mematikan layar, teman-teman gak usah cari-cari ke sini ya. Walaupun HP-nya lagi ditaruh di bawah, teman tinggal klik aja 2 kali di sini ya. Gak usah ke sini kan, kalau ke sini susah ya tuh. Tapi kalau ke sini dia langsung mati guys. Oke, itulah settingan yang kedua. Kita lanjut ke settingan yang ketiga guys. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita akan menyeting keyboard teman-teman ya, biar teman-teman gak usah download lagi keyboard ke Play Store. Dan kalau keyboard bawaan biasanya itu gak nyaman ya. Nah, biar nyaman teman-teman bisa setting guys ya. Untuk bawaan di sini masih ada getarnya, terus masih ada saran-saran, getarnya bikin gak nyaman. Terus baris angka di sini juga belum muncul teman-teman ya. Jadi biar lebih nyaman, teman-teman bisa setting aja teman-teman ya. Caranya teman-teman tinggal punculin aja keyboardnya, bebas mau di mana punculinnya teman-teman ya. Nih, misalkan di sini saya udah muncul ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke yang bulat sini, gambar gear, set pengaturan, masuk ke preferensi ya, preferensi. Di sini baris angka belum ditampilkan, teman-teman tinggal aktifkan ya. Nah, ya. Terus kita cari ke bawah, respon saat haptik. Nah, ini matikan ya respon haptiknya biar gak ada getar. Terus saat menyembul ini enggak apa-apa, dibiarin aja, kembali 1 kali. Terus masuk ke koreksi teks ini ya, koreksi teks. Nah, di sini ya tampilan kolom saran nggak apa-apa. Nah, kalau ini matikan ya. Saran berikutnya jangan sarankan menyinggung. Nah, ini matikan ya. Semuanya matikan. Nah, ini matikan. Nah, ini matikan semuanya teman-teman ya. Hidup cuma 1, tampilkan kolom saran aja nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita coba tes ya. Nih, sekarang udah mantap ya. Nih. Ya, ini masih ada sarannya, gak apa-apa ya teman-teman, karena ini kalau dimatikan nanti ini semua tombol di sini bakal gak ada teman-teman ya. Nih, tapi ini guys semua ada saran begini ya, tergantung aplikasinya. Nih, jadi sekarang getar sudah gak ada, terus tombol angka sudah muncul,
pesan suara di sini segala macam dan sudah ada semuanya guys ya. Nih, translate-nya ada, temanya ada dan segala macamnya ada. Oke, kalau sudah di setting untuk keyboardnya kita lanjut ke settingan yang ketiga guys. Nah, untuk settingan yang ketiga yaitu kita akan menyeting tombol navigasi. Nah, buat teman-teman yang suka tanya, "Bang, punya kuku gak ada tombol navigasinya?" Terus, "Bang, cara hilangin tombol navigasi biar jadi gestur gimana?" Nah, jadi buat teman-teman yang tombol navigasi di bawah sini gak ada, mau dipasang tombol atau yang ada tombolnya mau dihilangkan tombolnya, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal gulir lagi ke bawah, gulir ya. Di sini ada sistem nih ya, paling bawah sistem, terus di sistem sini, di sini ada navigasi sistem ya paling atas. Nah, di sini kalau pakai yang gestur, teman-teman, nah di sini dia gak bakal ada tombolnya ya. Jadi kalau teman-teman mau kembali tinggal di geser aja di sebelah samping sini bisa, sampai sini bisa ya. Tapi kalau buat orang tua itu biasanya harus ada tombol ya. Teman-teman tinggal setting ke sini ya, masuk lagi ke pengaturan sistem, terus navigasi sistem. Nah, pilih yang 3 tombol sini kalau mau yang pakai tombol guys. Dan untuk kembalinya juga bisa diatur, bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan teman-teman ya. Nah, tinggal atur-atur aja di sini guys. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima. Nah, untuk settingan yang kelima ini terutama buat teman-teman yang pakai tombol kayak gini, biar pas kita nyentuhnya tuh gak ada dred biar gak ngabret gitu ya, jadi biar lebih smooth aja gitu teman ya. Nah, sekarang kita akan matikan getar sentuhnya teman ya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, cari suara dan getar nih ya, suara dan getar. Nah, kalau sudah masuk suara dan getar, kita ke bawah ada umpan balik haptik ya, umpan balik haptik, klik di sini. Nah, di sini kita akan matikan aja, set. Nah, yang keyboard juga kita akan matikan biar pas ketik itu gak ada dret ya gitu, gak enak dan gak nyaman karena ini getarnya juga masih kasar ya kalau HP murah. Oke, sekarang kita coba tes. Wah, sekarang jadi lebih smooth dan lebih mantap ya, lebih ringan ya terasanya tuh. Aduh, mantap banget guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam guys. Nah, untuk settingan yang keenam kita akan menyeting waktu tunggu layar biar HP-nya itu kalau kita diamin sebentar mati, diamin sebentar mati. Nah, biar gak seperti itu, teman-teman bisa setting waktu tunggu layarnya. Caranya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk ke layar dan kecerahan ya. Ada layar dan kecerahan. Kalau sudah, cari ke bawah, di sini ada waktu tunggu layar nih, waktu tunggu layar dari 30 detik kita ubah ke 1 menit guys ya. Dan satu lagi, jangan dulu kembali. Nah, di sini ada rasio penyegar layar. Nah, rasio penyegar layar buat teman-teman yang HP-nya mau lebih gacor, lebih satset, teman-teman bisa pilih ke refresh layar di 120 Hz ya, yang tinggi ya ini nih. Tapi kalau pakai yang ini ya ke baterai agak boros sedikit teman-teman, tapi dia HP-nya itu lebih lancar dan lebih smooth dalam mengoperasikan layarnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau baterai yang lebih hemat, teman-teman bisa ubah ke otomatis. Tapi kalau teman-teman mau yang satset bisa pilih ke tinggi guys. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh guys. Nah, untuk settingan yang ketujuh yaitu kita akan mengaktifkan fitur AOD teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka lihat jam, lihat tanggal ke HP itu biar gak harus nyalakan dulu layar, biar ada langsung tampil jamnya teman-teman ya. Nah, kita akan aktifkan fitur AOD-nya. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, di sini ada wallpaper dan personalisasi. Dia masuk ke wallpaper dan personalisasi. Terus di sini ada selalu tampil ya. Di sini ada selalu tampil yang hitam ini, set. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, biasanya ini bawaan di sini masih mati teman-teman ya. Nah, kalau masih mati teman-teman tinggal hidupkan saja, set. Nah ya, kalau sudah hidup teman-teman silakan pilih gambarnya mau yang mana ya. Ini misalkan mau gambar jam seperti ini, mau seperti ini nih ya. Misalkan saya mau yang ini aja dah, yang simpel misalkan ya. Terus warnanya teman-teman bisa atur ya, warna tanggal harinya mau yang mana nih. Oke, misalkan yang hijau kita terapkan saja. Nah, jadi kalau misalkan nanti HP-nya itu mati ya, terus kita sentuh tuh dia ada nyala ya jam ya. Nih guys ya, ada jamnya ya, udah timbul ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys, yaitu yang ke-8 ya. Yang ke-8 itu kita akan menampilkan kecepatan jaringan biar terlihat ya, biar kelihatan jaringan itu bagus atau jelek. Nah, teman-teman bisa setting, caranya masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk ke notifikasi dan bilas status. Nah, setelah masuk ke notifikasi dan bilas status, di sini teman-teman cari bilas status ya, bilas status. Nah, di sini kalau teman-teman belum aktif ya kecepatan jaringannya, teman-teman bisa aktifkan. Lalu di sini bisa aktifkan aja semuanya ya, nih, biar kelihatan notifikasinya guys. Jadi sekarang kelihatan ya tuh kualitas jaringannya di sini muncul nanti teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang ke-9 guys, yaitu kita akan mengaktifkan beberapa fitur-fitur AI guys ya. Caranya teman-teman ya, kalau HP-nya masih baru tinggal tekan nama aja di tombol tengah sini ya. Tekan nama di tombol tengah, set. Oh, ini udah aktif saya. Atau satu lagi di sini ya, di tombol power sini kita akan tekan aja tombol powernya. Set. Nah, ya kalau saya sudah aktif berarti ya nih. Set. Nih, jadi kalau sebelum aktif ya,
Kalau belum begini nih ya, di sini ada AI-nya ya. Tuh, AI bawaan si Tecno ini. Kalau belum aktif teman-teman tinggal setujui aja ya. Tekan lama di tombol power sini lalu setujui ya kalau belum diaktifkan. Karena ini saya udah diaktifkan jadi dia langsung muncul AI seperti ini guys. Tuh ya, langsung muncul AI-nya. Oke, kalau sudah diaktifkan kita lanjut ke settingan yang ke-10 guys. Nah, untuk yang ke-10 buat teman-teman yang suka nanya, "Bang, cara nambahin RAM-nya di mana?" Ya, Bang, cara nambahkan RAM-nya bagaimana? Nah, caranya teman-teman kalau mau nambahin RAM tinggal masuk aja ke pengaturan teman ya. Kalau sudah masuk ke pengaturan teman-teman tinggal masuk lagi ke ponsel saya. Ponsel saya ya paling atas. Nah, di sini ada RAM ya, RAM. Nah, di sini saya varian yang 3 GB ya. 3 GB. Nah, di sini saya tambahnya cuma pakai satu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai 3 ya, jadi 6 GB, teman-teman tinggal klik aja set. Nah, modifikasi set ya teman-teman ya. Nah, tapi HP-nya dia bakal langsung mati teman-teman ya, langsung restart dulu. Nah, jadi nanti pas hidup dia RAM-nya itu mengganti ke RAM yang kita tetapkan ya, berapa plus berapa. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja ya, ini biasanya agak lama teman-teman ya, tinggal tunggu aja nanti kalau sudah hidup dia bakal jadi RAM yang diupdate. Nah, ya kalau sudah hidup begini. Jadi kita coba cek ya. Nah, sekarang kita coba cek tadi kan 3 plus 1 ya, sekarang jadi 3 plus berapa nih? Nah, sekarang jadi 3 plus 3 teman-teman ya. Jadi RAM-nya itu yang dipakai jadi 6 GB. Tapi untuk RAM tambahan ini gak terlalu berpengaruh, cuma membantu sedikit aja guys. Nah, untuk settingan yang ke-11 kita akan menghapus aplikasi-aplikasi yang gak penting. Tapi kalau untuk di si Tecno dia cuma sedikit aja ya aplikasi-aplikasi yang gak pentingnya. Jadi mungkin hanya beberapa aja yang kita hapus. Nah, di sini seperti ini ya. Kalau saya menghapus etalase app ya karena ini gak digunakan. Ada Play Store juga. Hapus ya, uninstall ya. Oke. Caranya teman-teman tinggal tekan nama aja ya. Tekan nama ya, misalkan ini My Health ya, ini gak akan saya gunakan. Uninstall. Oke. Terus misalkan Shopee ya mau dihapus ya, kalau buat teman-teman yang nggak pakai bisa ya uninstall. Terus di sini ada snack video nih ya, tekan lama uninstall. Oke ya. Oke, untuk aplikasi yang dihapus mungkin hanya segitu ya, karena di sini udah bersih juga bawaannya, gak banyak aplikasi-aplikasi yang gak jelas ya. Nah, ini AH Game ya, mungkin bisa diuninstall juga ini AH Game ya. Teman-teman silahkan dicari-cari aja aplikasi yang sekiranya gak akan digunakan tuh ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang terakhir yaitu yang ke-12. Nah, untuk yang ke-12 mungkin ini semuanya sudah bisa teman ya. Ini untuk settingan keamanan seperti sidik jari, pola, sandi teman-teman ya. Kalau belum teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, cari kata sandi dan keamanan ya. Dan di situ teman-teman bisa aktifkan ya sidik jarinya, pengenal wajahnya dan kata sandinya atau polanya. Oke, untuk yang terakhir teman-teman ini hanya bonus, teman-teman silahkan bisa ganti anti gores bawaannya karena untuk bawaan di sini masih pakai anti gores yang plastik. Jadi belum terlalu kuat, saran saya mending ganti ke anti gores tempered glass yang kaca teman-teman atau yang anti statik ya, kaca anti statik dia lebih kuat dan lebih tebal guys ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk settingan wajibnya. Sekarang HP-nya sudah lebih bersih, fitur-fitur di sini sudah muncul lebih banyak dan aplikasi juga sudah lebih bersih. Tombol-tombol sekarang udah pada ringan, udah enak banget, nyaman banget dan lebih satset gitu tuh ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih, bye bye.